Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Dewinta Bahar. Selamat malam. Selamat malam. Mbak Dewinta yang hadir di sini selalu punya pengalaman mistis. Entah itu pesugihan, pelet, santet, diganggu makhluk halus dan lain-lain. Mbak sendiri pernah nggak punya pengalaman mistis seperti itu? Pernah banget. Jadi aku waktu itu lagi bikin acara keluarga di puncak, di suatu villa. Terus pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba set, kayak bau apa? Kalau kita nyebutnya bau bandot, kambing domba gitu loh. Set lewat, kok bau bandot ya? Kita lihat sekitar tuh nggak ada apa-apa karena malam banget, itu sekitar jam 12 jam 1 malam. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin lah. Terus, kok bau banget ya? Ini di mana baunya? Tadi nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, set, seberapa menit dari itu kakak saya teriak-teriak, tolong. Kenapa? Ternyata katanya yang tadi itu masuk ke dalam, ternyata itu gondoruo. Dan itu nyergap, jadi masuk nyergap ke dalam rumah itu? ke dalam kamar. Udah gitu nyergap ponakan saya masih kecil kan, jadi dia mama terus langsung gitu, jadi kayak seperti itu. Langsung kakak saya ambil anaknya langsung lari keluar. Tapi baik-baik aja sekarang? Baik-baik aja karena kita langsung buru-buru ya baca doa, terus nggak lama lampu mati, jebret, lampu mati. Dan kita langsung gak berani, kita langsung pada pulang semua. Jadi kita langsung pada pulang, langsung beres-beres, langsung pulang, nggak berani ada yang nginep lagi. Tapi nggak ada kejadian aneh waktu itu malam itu? Nggak ada. Ya. Hampir. Kalau misalnya ada. Mungkin anaknya nggak nunjukin mama, kan nggak tahu kan? Iya, kakak saya nggak bakal tahu, jadi nggak tahu ada apa gitu. Pas mama apa? Mama. Pas dilihat, langsung ambil anaknya, langsung dia bawa lari keluar. Ya ampun. Seketika mati lampu, zebret tuh mbak. Gimana kita yang pas kita dengar apa gondoruo, astagfirullahaladzim, yang berarti yang tadi lewat, yang tadi bau lewat ternyata itu. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini nggak mencium bau-bau yang aneh atau melihat sesuatu yang mistis atau gaib ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya Mbak ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku telah melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tio. Silakan Mbak. Selamat malam Mas Tio. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya berdagang, Mas. Berdagang. Baik, apa yang mau Mas Tio ceritakan pada kami? Jadi, saya berdagang pakaian di daerah dekat pasar. Oke. Di situ awalnya dagangan saya rame. Pakaian saya rame. Tapi lama-kelamaan setelah banyak yang berjualan di daerah situ, sekitar situ, lama-kelamaan pelanggan saya mulai sepi. Hanya ada beberapa aja. Kadang juga dalam sehariannya 1-2 pindah ke tempat lain. Saya pusing di situ, Mas. Saya bingung. Bagaimana saya mau memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, terus menggaji karyawan. Akhirnya salah satu karyawan saya PHK. Saya punya 2 karyawan. Karena kebutuhan itu, saya makin lama semakin bingung. Saya nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba ada seorang teman yang menyarankan untuk melakukan pesugihan. Di mana? Di mana? Di tempat saya. Seperti apa ritualnya? Jadi, ritual itu awalnya saya sih ragu. Tapi kondisi kehidupan saya
dan dagangan saya Ya. menuntut untuk itu, akhirnya saya lakukan itu. Lakukan ritual di toko. Iya. Seperti apa Di- ritualnya, Mas? Di toko, kalau di toko itu tiap pagi sebelum jualan saya semprotkan minyak wangi. Tapi di tempat saya juga setiap malam Jumat Kliwon itu saya nyiram keris, saya nyimpan keris. Itu keris dari mana ya? Itu dikasih sama teman saya. Yang menyarankan Iya, yang menyarankan pesugihan itu. itu sebagai pegangan. Iya, dia tahu banyak tentang itu. Oke. Nah, keris itu setiap malam Jumat Kliwon harus saya mandikan Dengan? dengan kembang 7 rupa, Oke. juga dengan darah binatang, Darah binatang darah apa ya? ayam. Oh. Itu setiap Jumat malam. Darah ayam. Dan itu harus saya lakukan agar dagangan saya laris. Supaya laris. Iya. Setelah itu, setelah saya melakukan itu, Bener laris? benar laris Terbukti, dagangan saya. kan? Terbukti pelanggan-pelanggan saya itu mulai kembali lagi ke saya, dan bahkan lebih banyak dari yang itu. Baik. Apa tujuan Pak Tio datang ke menembus mata batin? Saya menyesal, Mas. Saya pengen ngilangin ini semua. Iya, Pak, mungkin Bapak nggak takut dosa atau gimana gitu, Pak? Itulah, Mbak. Saya Apa yang lama-kelamaan tiba-tiba saya pengen ngilangin itu. Tapi setiap saya ngilangin itu, Mas, seolah-olah ada yang datang mengikuti saya. apa yang mengikuti? Bayangan hitam. Setiap saya tidur, itu saya gelisah. Saya nggak bisa tidur. Tapi ketika saya bisa tidur, saya mimpi buruk terus. Mimpinya seperti apa? Jadi, kayak ada yang mau membunuh saya, Mas. Yang membunuh tuh manusia atau makhluk? Ada makhluk bayangan hitam itu. Oh, bayangan itu yang mau Iya. membunuh. Berapa lama Itu Bapak? Maksudnya berpesugihan gitu berapa lama tuh? Itu setahun lebih berjalan. Atau mungkin ada Bapak yang apa namanya, ada yang dia mau minta terus Bapak nggak kasih atau gimana mungkin sampai seperti itu? Enggak, karena memang kondisi perasaan saya udah nggak nyaman. Oh. Dan dia nggak mau. Saya tetap harus melakukan nggak itu. nggak mau pergi dari Bapak. Iya, yang bikin Bapak mau meninggalkan ritual itu apa sebenarnya? saya merasa bersalah. Karena Menyesal, itu aja? Iya, merasa berdosa. Tapi kan dagangan jadi laris. Iya, Mas, cuma perasaan ketenangan saya nggak ada. Emang materi saya banyak. Uang saya melimpah pada saat itu, Tapi tapi saya nggak nyaman, nggak tenang. baik. Mudah-mudahan Pak Tio bisa mendapatkan solusi dari masalah lagi dihadapi ya Pak ya. Kami akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tio, lahir tanggal 4 Juni 1982. Sosok yang berpikiran bebas dan suka kesibukan. Namun pemikirannya terkadang dipengaruhi hal-hal yang tak masuk akal. Ada kesalahpahaman yang membuatnya tergelincir dalam situasi yang sulit. Dengan alasan ini, ingin mempermudah usahanya. Justru, dia dirasuki oleh sosok gaib. Saya melihat sosok bayangan hitam berbau busuk. Busuk sekali. Saya mencium aroma busuknya sampai ke tulang.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Silakan. Wah, dingin sekali ya udara di sini ya. Iya, Makin lama makin dingin sekali. dingin banget. Dingin banget. Tio, terlahir tanggal 4 bulan 6 1982. Tio melakukan pesugihan supaya toko dagangannya laris, tapi belakangan merasa bersalah karena ya selalu diganggu dan tidak tenang hidupnya ya. Tapi pada saat mau melepas semua ritual pesugihan, justru ada sosok bayangan yang sering mengganggu, menghantui, bahkan dalam mimpi juga hadir. Betul. Ingin membunuh Pak Tio. Bayangan hitam ya. Ya makanya mau lepas dari semua pesugihannya tanpa diganggu makhluk itu lagi atau bayangan itu lagi ya. Oh, saya berada di sini, kamu takut nggak? Yakin? Saya melihat di dalam alam pikirannya, saya melihat ada gejolak emosi, ketakutan, dan penyesalan. Jangan takut, Tio. Jadi intinya Tio ingin melepaskan semua pesugihannya. Betul, tapi selama ini udah lakukan usahanya tapi malah diganggu. Dan sudah ada korban. Pernah ada korban, Pak? Tidak ada, saya hanya membunuh binatang. Oke. Darah ayam itu tadi Iya. ya. Saya melihat selain darah ayam, kamu menumbalkan kucing dan hewan-hewan yang tidak pantas untuk ditumbalkan. Seperti kucing, anjing, dan ayam. Itu saya membaca pikiran kamu. Betulkah itu? Jawab jujur. Betul. Kucing juga, Pak. Rasa kemanusiaan kamu kemana ya, Mas Tio? Di sini saya tidak menghakimi atau menjudge. Cuma saya harus meluruskan, Mas Tio, bahwa kucing adalah binatang kesayangan Nabi. Iya, betul. Dan kedua, kucing adalah binatang yang sangat baik sekali. Baik sekali. Ya. Dan Darah binatang, dimakan Mas. kan? Hah? Dimakan? Astagfirullahaladzim. Dimakan kan? Saya harus melakukan itu. Pak, sebentar, saya ulangi. Makan daging kucing? Di sini ada yang bawa jimat kak. Kamu apa ada takut sih? Sebentar. Kenapa, Roy? Teman-teman saya berbisik, teman-teman yang gak kelihatan. Orang ini bahaya. Padahal kelihatannya tenang dan Iya. baik-baik ya. Kelihatannya tapi ternyata Pak Tio, waktu membunuh kucing, anjing, ayam, itu dapat bisikan apa? Tiba-tiba aja gitu mencari binatang itu untuk dibunuh? Saya akan Atau ada yang mendorong? Iya. Seolah-olah ada yang maksa. Ada yang maksa. Kenapa, Roy? Saya terus mendengar sesuatu di kuping saya dan saya ingin mengobrol. Ini ada sesuatu yang aneh di sini yang harus saya clearin. Kenapa ada anjing, kucing, ayam, bebek dikorbankan sia-sia? Tunggu sebentar. Tio, kamu melakukan ini sudah 15 tahun lebih, bukan? Jujur. Coba diingat-ingat, Pak. Jangan takut sama saya. Kita berdua, kita bertiga tidak menjudge. iya. Bapak mulai dari tahun berapa? Usahanya, tokonya, pesugihannya. Bapak jujur aja. Saya yakin tidak akan dipermalukan dan dipertontonkan muka Anda. Di sini bukan ajang malu-maluin orang, dan di sini bukan ajang untuk show off. Ya. Nah, ini yang kedua nih, Tio. Takut banget kalau ke-expose. Oh, Kalau ada orang yang ada dua jenis partisipan, orang yang butuh bantuan, orang yang mau show off. kalau ini Dia ini butuh bantuan. Lihat tangannya sampai dingin sekali. kenapa, Pak? Kayak ketakutan sekali. Ada yang mengikuti saya. Iya, saya tahu kok. Saya berbicara dengan teman saya juga tadi di sana. Saya nggak mau dibunuh. Saya dibilang
Dan dalam pikiran batin saya, teman-teman saya bilang gini, dia bahaya. Enggak. Mati. Enggak. Jadi ada teman aku di sana, ini ada teman-teman yang lain bilang gini. Enggak. Kamu harus mati. Enggak. 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 Jangan. Teman-temannya jahat banget. Gitu. Bunuh diri. Tusuk pakai keris itu. Tusuk pakai keris. Bagus, Tio. Kamu harus ngelawan seperti itu kalau misalnya kamu udah selesai dalam sesi konsultasi ini. Jadi nggak tenang hidupnya karena ada bisikan-bisikan ini nih yang Baik. bikin dia mau berhenti pesugihan. Betul, baik. Baik, kenapa tadi saya bisikin sesuai dengan makhluk halus itu tadi? Karena pengen banget kamu, Mas Tio, kalau lagi kumat di rumah, kamu langsung kayak gitu. Pergi jauh-jauh. Teriak ya. Tio, sekarang kamu kan udah nyesel nih. Pesugihan, ritual, keris, dihantui bayangan hitam. Ingin lepas. Udah dong, pengen lepas. Saya boleh nggak minta jimatnya? Tapi jangan, ini tuh, kamu tenang-tenang dulu deh. Mau minum apa tidak? Setiap saya mau buang, Kenapa? setiap saya mau buang jimat, tangan saya gemetar. Tangannya luka nggak bisa setiap mau megang. bilang jimat. Nggak bisa. Saya butuh air tampaknya. Butuh Sabar minum ya, dong Tio. untuk Pak Tio. Bangun. Jangan sampai masuk ke alam lain. Gue mesti giniin dia supaya dia tuh... Biar dia fokus di sini. Iya. Kalau dia udah hilang, aduh, repot nih. Bisa masuk macam-macam. Iya, Pak Tio, Tio, Pak Tio Tio, sadar. Tio, Pak Tio, Tio Tio. kuatin. Tio, sadar. Jangan hilang. Jangan... Jangan ya kosong gitu maksudnya ya. Nggak jangan- kosong. Lepas bisa Tio. masuk. Ini kenapa saya pilih air? Air ini untuk menetralisir. Silakan minum dulu dan buat supaya segar. Iya. Tolong Biar dong, lebih Mas tenang Tio. juga ya. Saya nggak mau kamu kesurupan. Minum dulu Pak. Di sini, Tio, tidak ada rasa benar atau salah kok, Tio. Mau habisin? Atau buat sekarang saya mau kamu cuci muka. Sini, aku bantuin deh. Tunggak ya. Sambil tangannya itu. Usapin ke muka. Udah lebih segar, Tio. Lebih segar Pak Tio. Oke, Bapak boleh pakai kacamata lagi dan maskernya. Roy, Ya, itu tadi makhluk-makhluk yang bisik-bisikin dia itu karena memang dia dari pesugihannya atau karena ada arwah yang ngikutin? dari pesugihannya. Oh, Terus kenapa mau ngebunuh Pak Tio? Karena sebenarnya Pak Tio tuh bukan ngebunuh, dia udah nggak store lagi nih Oh nyawa. gitu, Setiap tahun dia itu butuh tumbal. tumbal. Entah itu di bulan Januari atau Juni atau April. Jadi antara 3 bulan tersebut kalau tidak dapat, Tio itu diganggu makhluk halus macam Mungkin genderuwo. karena dia mau apa lepas. lepas, Dia nggak jadi dia lakuin mungkin lagi. nggak mau lakuin lagi. Bener, jadinya makhluknya marah banget. Marah. Dia minta nyawanya Pak Tio sendiri, Langsung sendiri. untuk jadi Akhirnya tumbal. iya. Kalau udah kehabisan bahan, siapa lagi coba yang mau dibunuh untuk jadi tumbal? Jawabannya Tio. Tio sendiri. Jadi Gua Mas Tio, merinding. sekarang Mas Tio, aku nanya kembali. Iya, merinding Gimana badannya. perasaan kamu dan apa yang harus saya lakukan lagi jika saya kurang? Saya pengen lepas, Mas. Lepaskan Saya merasa sudah bersalah. dilepasin tadi kan sebenarnya. Iya.
Saya nggak mau lagi melakukan itu. Jimatnya nggak ada. Nah, itu dia mas, susah banget mau saya buang. Sudah pernah membuang jimatnya? Sudah saya coba. Sekarang bawa, Pak. Sekarang nggak ada. Sekarang Ada. ada. Ambil sesegera mungkin sebelum terjadinya tumbal kematian. Silakan, Pak Tio. Boleh diambil. Ini Kok gemeteran kenapa, Pak Tio? Emang ada energinya yang terasa atau bapaknya memang gemeteran setiap megang ini? siap megang ini saya gemetar karena saya pengen ngilangin ini semua tapi nggak bisa. Roy, apa yang kamu lihat dan kamu rasain dari yang dia bawa ini? Negatif banget, Bayu. Oh. Saya ngerasain hal-hal yang kayak ginian nggak cocok buat Tio. Tio, kalau kamu terusin ini akan jadi tumbalnya kamu. Plus kamu gila. Kamu tampaknya hampir gila loh sekarang. Cara kamu ngobrol. Saya butuh wadah. Tio, kita sama-sama berada di dunia supernatural. Kamu bisa begini, saya tidak nyalahin. Karena pada dasarnya saya melihatnya hati, bukan ucapan atau... Tio punya manner dan attitude yang baik juga. Jadi, saya mohon banget, Tio bantuin Roy Kiyoshi nih untuk ngancurin ini. Karena saya tidak bisa bekerja jika saya sendirian. Ini demi kebaikan kamu. Jadi harus ada keinginan sendiri juga ya. Bener. Kalau kamu nggak ada keinginan sendiri, ini dipercaya. Buat apa? Nggak ada poinnya. Akan nyari lagi. Betul. Yang penting ini sama saya punya ini sinkron. Ngerti ya? Ya. Harus sama nih tekadnya. Apa udah bener-bener mau Iya. lepas dan ngebuang ini semua kan ya? Apapun resikonya, Pak. Walaupun nanti tokonya sepi lagi nggak apa-apa gitu Pak. OMG. Apa, Roh? Oh my god. Itu belatung. Apa itu? Eh, Kok bisa Astagfirullahaladzim. keluar banyak belatung? Itu dari Jadi saya mana, harus Roy? makan belatung itu juga. Abis makan Harus makan belatung harus itu juga. makan belatungnya. Biasanya dimakan. Hah? Coba kau makan deh. Saya nggak tahu nih gimana caranya. Saya pengen berubah. Gak apa-apa. Sekali ini kau makan dan sampaikan ucapan perpisahan pada belatung-belatung dan arwah-arwah gentayangan deh cepetan. Ngebayangin aja saya nggak berani. Aduh. Dimakan, Pak. Dimakan loh. Bye. No. Look at this. Yo, this is scary. No. Cukup satu, Pak. Kamu taruh semua bunga-bunga ini di sini sekaligus ininya. Ya ampun. Masih hidup loh. Oh, Pak. Pak itu di Belatungnya biasa makan berapa banyak, Pak? Satu. Banyak sih mas. Aduh. Itu di dalam kain itu apa? Teris. Coba sih. Kalau ini minyak wangi yang buat saya semprot kan. Ini sarung tangan buat apa biasa? Saya nggak bisa megang kerisnya mas. Mau Makanya saya pindahin kerisnya ke sini. Nggak perlu takut sama jin. Kita kastanya lebih tinggi dari makhluk halus. Ya, ambil. nggak kuat megang keris. Ambil sekarang, yakinin. Kuatin, Saya nggak ambil. pakein. Nggak usah. Nih,
Gih, Dia gak ada ketergantungan apapun. Minta air buat dia kali ya. Air, Dia kaget shock. air minum lagi. Saya belum tahu, Mas. Enggak, itu hanya ketakutan kamu yang ada di sini saja. Apa itu? Keris. Ini apa ini, kain kafan? Enggak, iya. Buat pembungkus keris. Masukin ke situ. Minyaknya juga. Itu minyak yang untuk di tokonya ya, Pak? Untuk disemprotin di toko ya, Pak? Iya. Surya. Coba ya. Masukkan sekarang piring ini ke situ. Masnya, sebelum panas, Yang mana? ini ke sini. Pas panas. Oh, saya panas. Cepet. Oke, good. Saya mau tanya, Tio, apa yang membuat kau menangis tadi? Saya merasa bersalah. Setar bawah aja ya. It's okay. Saya merasa bersalah. Rasa berdosa. Kenapa? Terus kalau bisikan kamu seperti itu gimana? Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Tapi setiap saya mau melepas itu, saya juga nggak bisa ngelepas itu. Saya takut. Saya melihat dalam penerawangan batin saya, Tio, kamu keluarganya nggak lengkap ya? Saya turut bersedih. Gara-gara itu semua makhluk halus datang. Meminta alih-alih ingin meminta bantuan sang dukun untuk menjadi orang yang dilihat. Tapi malah Namun berbanding terbalik sekarang. Jadi nggak makan dirinya sendiri ya? Iya. Dan saya ngerasa hubungan mama kamu atau hubungan yang lain dengan keluarga tidak harmonis kan? ada masalah sama keluarga sebenarnya, Pak. Iya. Ada. Berhubungan dengan kondisi usahanya. Tokonya yang waktu itu drop. Iya. Itu yang bikin Bapak akhirnya tergerak untuk menggunakan pesugihan. Iya, Mas. Iya. Orang tua saya nggak akur karena itu juga. Pesugihan ini kalau misalnya terus dilakuin, tadi Roy bilang nyawanya Pak Tio Akan mati. karena bisikan itu terus datang. Iya, bisikan kayak gini. Jangan, Mas. Nggak mau. Nggak mau. Nggak. Mas, nggak mau. Nggak mau. Ada bubuk kopi gak? Bubuk kopi. Sama kuas yang baru. Tio harus berani lawan kalau ada makhluk halus ngomong mati. Kamu bilang gini, hidup mati gue bukan di tangan lo, setan. Gue punya hidup mati, jodoh, maut, semua ada di atas. Itu yang saya pengen kasih tahu, Bay. Ya. Ayo dong, Tio. Usahain, Tio. Saya masih ngelihat dia di kepalanya dia itu masih banyak kayak apa ya, elf apa nih? Kayak Pikiran-pikirannya itu ya. iya, Yang- jadi kayak gitu pikiran-pikirannya sendiri. Pak Tio udah yakin sepenuh hati. Ini kayaknya masih belum yakin karena mungkin takut dagangannya jadi balik Iya, seperti mungkin. dulu ya. Takut drop lagi. Itu maksudnya. Drop lagi. Harus lawan. Kayaknya belum sepenuh hati Iya, untuk jadi melepasnya belum- jadi
Ini salah satu bentuk kemarahan, Bay. Ini dari mana, Roy? Kok Kok bisa begitu, Roy? Makhluk halusnya nggak seneng kalau saya bakar itu. Kerisnya itu? Iya, dan saya udah bilang ke Tio untuk cuekin, dia marah. Dan nunjukin lewat api. kerisnya mental keluar loh? Roy, kerisnya ada di luar mangkok. Kerisnya berada di keluar mangkok. Nih, Dan nggak kebakar sama Nggak. sekali. Mau sampai kapan nih teror terus berlanjut? Meledak kan? iya udah. Baiklah, Bay. Saya ingin menetralisir partisipan saya. Dan mudah-mudahan kamu tenang ya. Setiap kali kamu dibisikin gini, saya jadi setannya. Matio, Matio. Kamu langsung bentak. Langsung lawan. Lawan ya. Lawan. Bunuh diri. Lawan. Enggak. Ambil pisau. Harus teriak. Lawan. Bisikan-bisikan itu masih ada ya, Pak Tio? Masih, Mas. Oke. Karena pengen bener-bener dia tuh mati gitu. Mungkin kalau udah ada mati baru lepas. Iya, minta tumbal terus. Iya. Udah lama nggak dikasih nih sama dia. Maaf ya, Pak Tio. Tio. Ini akan membuat dia lepas dari bisikan-bisikan itu, Roy. Iya, masker kopi juga bermanfaat untuk kulit si. Boleh turunin dulu? Kopi membuat dirinya rileks dan tidak kepikiran macem-macem. Ya, Boleh dipakai lagi maskernya, Pak. Mas Tio, selamat datang kembali. Nah, lebih tenang. Ya, Ini aman tapi di studio, Lebih Roy. tenang ya. aman. Karena terbuat dari kopi-kopi yang sangat terpilih dari Nusantara, baru bisa. Apa yang dirasain Tio sekarang? Agak tenang, Mas. Bagus, kalau tenang. Lakuin itu ya secara berkala di rumah. Makasih, Mas. Nggak ada bisikan-bisikan lagi kan, Pak? Nggak terasa ada yang menghasut lagi pikiran-pikiran untuk bunuh diri atau cari tumbal Saya udah atau lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Terima kasih Tio. Mudah-mudahan setelah sampai di sini dan sudah meninggalkan menembus mata batin, Tio jauh lebih bagus. Kalau stres, nggak bisa tidur, coba pakai masker kopi untuk menenangkan jiwa. Selain itu juga masker kopi berguna untuk memuluskan juga dan antioksidan. Tio, ada yang dirasain lagi gak? Saya keringetan. Keingetan? udah nggak gemeteran lagi tapi loh, Pak Tio. Saya keringetan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Tio? Saya cuma berharap dengan bantuan dari Mas Roy, Yang baru? saya bisa lepas, saya bisa jauh dari gangguan-gangguan itu. Ini kenapa ya? Roy? Saya minta bubuk kopi yang lebih banyak. Tampaknya ada salah satu yang akan terserang di sini. Aduh, tiba-tiba lighting error gini ya. Ah, Roy. Teror belum berakhir. Masih ada lagi? Iya, ini katanya nih. Teror belum berakhir. Ini baru permulaannya aja. Jangan seneng dulu, lu Roy. Masih bisa lagi. Ini waktu itu kejadian yang di film mati lampu kayak iya, gitu. benar. Tiba-tiba ada yang datang. Bener. Saya minta bubuk kopi lagi ya. Tapi Roy cuma dia doang kan yang dituju kan, Roy? Saya sih lihatnya
ada salah satu dari kami bertiga, dari kita bertiga. Ah, Saya takut Gue sekali. merinding Roy, sumpah. kamu nggak ngerasain apa-apa kan, Mbak? Gue merinding. Jangan takut, jangan dilawan. Makhluk halus itu tuh lebih rendah kastanya. Iya, Saya lihat ada teror lagi masih berkepanjangan, menebar teror di mana-mana. Gawat nih. Saya perasaan saya nggak tenang. kenapa? Kamu Gue ngerasain bau, apa? gue bau. Kamu ngeliatin Dewi Ngeliatin Indah aku kenapa? sih. Mbak itu jangan gerak. Dilihat dulu. Gawat. Kamu ngeliat ada di belakang Dewi Indah. Kau pulang sendirian? 2. Naik driver? Iya, Nggak sendiri kan, Mbak? enggak berdua. Saya ngeliat masih ada. Belum keluar semuanya. Masih ada yang Kopinya mungkin habis. datang. Tapi saya butuh kopi. Ada kopi lagi kah? Kopi masih ada. Udah nggak ada. Oke, baik. Masih ada. Saya melihat ada yang janggal di kamu. Hah? Di Mbak Dewi Indah. Kok di aku sih? Tio, kau punya kekuatan. Jangan sampai ganggu bintang tamu saya dong. Malah pindah ya? Enggak, Mas. Saya cuma pengen lepas. Pengen menghilangkan semuanya. Mbak, kamu duduk dulu deh, deket Roy. Biar dinetralisir dulu. Coba. Sembang. Oh, pakai bubuk kopi ini juga. Sedikit. Ini, Bentar ya. Permisi ya. Jangan ganggu bintang tamu saya. Saya mohon. Tio, dengerin saya. Mas Tio. Kamu adalah kamu. Saya udah Iya, saya udah Ngeliatin bantuin kamu. terus kenapa ya? Siapa juga itu? Gue nggak tahu. Saya udah bantuin kamu, tapi kamu jangan. Kenapa nafasnya kayak... Iya, kayak dendam gitu loh. Dia dari awal juga ngeliatin gue Ngeliatin sampai kamu gitu. juga? Keluarin. Muntahin semuanya. Yuk. Mas Tio, bangkit duduk. Ini terakhir cleansing dari saya. Oke. Udah, selesai. Oke, saya jamin dan saya pastikan aman semuanya. Lu bener-bener bersih ya. Benar-benar bersih. Oke. Mas Tio, kami harap mudah-mudahan tidak kembali lagi untuk melakukan pesugihan apapun yang terjadi. Karena namanya bisnis naik turun itu adalah tantangan ya kan Pak ya. Ada yang mau disampaikan? dari Iya, Inta? intinya jangan percaya hal-hal yang istilahnya di luar nalar kita Iya. gitu loh. Apapun yang terjadi Iya, harus dihadapin. harus kita hadapi gitu loh. Maksudnya kalau dagangan sepi ya kita harus berusaha bagaimana caranya manajemen kita supaya bisa rame. Iya. Seperti itu, Dagang jangan sepi Iya. kita bisa online. bisa online, iya. Peluang baru jadinya. Banyak. Oh. Oke. Terakhir yang mau disampaikan Roy? Tidak, kamu harus ya kayak tadi bilang, saya lanjutkan pekerjaan yang lebih baik Iya. sehingga bisa orang nggak pandang sebelah mata. Betul. Baik. Harus punya kasta dan strata. Iya. Jangan pernah nyerah ya Mas ya.
Baik. Makasih. Mas Tio boleh meninggalkan studio. Terima kasih Terima sudah kasih. hadir di Menembus Mata Batin. Makasih, Mas. Keuntungan yang didapat dengan cara merugikan akan mendatangkan kesengsaraan dan semua makhluk akan menderita. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran Dendi. Selamat malam, Mas Dendi. Iya, Dedi. Ya, Mas Dendi, apa pekerjaan atau aktivitas Mas Dendi sehari-hari saat ini? Bengkel motor. Bengkel motor. Iya, bantuin orang tua. Oh, orang tua punya bengkel Bengkel motor, motor, iya. Mas Dendi sehari-hari di sana. Iya. Baik, apa yang mau Mas Dendi ceritakan pada kami? Jadi saya ada roh-roh yang ngikutin gitu. Yang apa? Yang saya ini ilmu gitu. Kita mundur lagi. Gimana ceritanya bisa diikutin roh-roh? Gitu. Soalnya ada apa? Maksudnya kita ritual, ada ritualnya. Oh, persugihan juga. Pesugihan juga, ya. Untuk bengkel motornya. Enggak sih, untuk hal-hal yang lain. Untuk apa? Ya seperti yang kesaktian gitu dah. Ilmu Ilmu. untuk Iya, kesaktian. kayak ilmu kebal atau apa gitu. Kayak bertemu sama orang nih cepet akrab atau gimana gitu. Pengasihan dong sebenarnya. Pengasihan. ya. Iya. Oke, ritualnya seperti apa Mas Dendi? Ritualnya itu ada gimana ya, daging kelelawar yang dagingnya itu kita makan Mentah? mentah. Oke, baik. Setelah melakukan ritual seperti itu, apa yang dirasakan? Apa yang dialami? Itu setiap 1 tahun sekali pasti aku sakit 1 minggu, mata melotot kayak kesurupan, nggak mau makan, nggak mau apa, pokoknya semua males dah, pikiran kosong Selama seminggu, selama seminggu. melotot terbaring? Mondar mandir, makan paling 3 sendok, kebanyakan minum air, mondar mandir gitu, mata melotot. Itu ada hubungannya dengan ritual? Ada di situ. Mungkin dia hari itu minta apa? Minta kayak tumbal ya, kayak gitu. Mungkin pada saat mau ikutan ritual, paling enggak kan dikasih tahu nih. Nanti dampaknya tuh kayak gini. Iya, Nanti kalau banyak kamu soalnya. Apa? Soalnya udah banyak ngikutin itu jadi lupa antara satu-satunya ini duanya. Dukun, jadi nggak satu tempat, Nggak satu banyak tempat. tempat Iya. untuk mencoba Berbarengan. semua itu. Iya, pas saya sakit juga orang tua juga itu sempat apa nyembuhin tuh manggil dukun atau apa. Dukun juga ada yang mau nyembuhin tuh sampai meninggal. Dianya yang meninggal? Meninggal nggak kuat ilmunya. Sampai meninggal. Oke. Iya. Terus pernah coba ke dokter? Ke dokter juga ya kalau bagi Nggak ada orang-orang biasa penyakitnya. ngelihatnya Secara Nggak medis ada nggak ada penyakitnya. masalah. kita Nggak ada seperti masalah. sakit ini. Bingung gitu. Sakit mental katanya. Kalau orang-orang kalau Sakit jiwa ya? yang kejiwaan. Tapi kalau yang soal ilmu-ilmu hitam lah itu yang di belakang. Maksudnya yang ilmu hitam itu. Persugihan itu udah berapa lama? Itu udah lama, Lebih dari 5 tahun? lebih. Itu kan karena dulu masih sekolah. Baik, tujuan Mas Dendi datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Untuk ngebebasin itu, Ngebuang. ya. Oke. Udah pasti capek ya kalau Iya, setahun capek. sekali ngalamin kayak Udah 5 tahun lagi. Baik. Mudah-mudahan Mas Dendi bisa mendapatkan solusinya malam hari ini. Kami akan ajak Mas Dendi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dendi, tinggal di rumah bernomor 67. Terlahir tanggal 28 April 1989.
Entah kenapa, saya merasa banyak kejanggalan dalam hidup Dendi. Saya melihat masa lalu yang kelam. Banyak sekali kekerasan yang dilakukannya. Sepanjang hidupnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tidak ada habisnya. Ada suatu kekuatan yang berasal dari kegelapan hati Dendi. Kekuatan itu semakin besar ketika menyakiti siapapun. Saya merasakan perut saya mual sekali. Mual sekali. Saya melihat sosok makhluk halus menyerang saya dari belakang. Selamat malam. Selamat malam, bro. Silakan duduk semua. Terima kasih. Oh, cantik kembali. Namanya Dendi, tanggal lahirnya 28 bulan 4 1989 dengan nomor rumah 67. Mas Dendi mempelajari ilmu hitam untuk kekebalan dan pengasihan, datang ke banyak dukun, tapi justru 5 tahun terakhir tidak melakukan ritualnya lagi, Iya, yaitu tidak makan melakukan daging kelelawar, kelelawar, iya. kelelawar mentah ya. Mentah, iya. Dan justru malah merasa setahun sekali sakitnya itu seperti orang linglung, seminggu seminggu. mata melotot, mundar mandir, Iya. makan cuma 3 sendok, Iya. banyak minum air putih. Iya. Makanya sudah capek, ingin benar-benar terbebas dan terlepas biar sehat. Iya. Saya sih lihatnya dia benar-benar tulus baik untuk ngilangin ilmu-ilmu itu. Ilmu hitam, kebal, pengasihan, Makan kelelawar. makan kelelawar. Oke, ilmu hitam terakhir kapan kamu praktekin ya? Terakhir udah lama, ada mungkin 5 tahun yang lalu lah itu. Mas, Udah nggak ingat lagi, soalnya Udah pas nggak ingat kena sakit udah nggak ikut-ikut gitu lagi. saya melihat umur kamu, kalau kamu nggak diet dan obesitas seperti ini, kamu bisa dadakan. Iya. Karena Saya penyakit. Saya melihat di dalam tubuh dia, di bagian paru-paru berwarna coklat kehitam-hitaman. Kemudian saya masuk lagi ke dalam bawahnya lagi lever dan segala macam. Agak kacau berantakan ya di sini. Kamu sudah pernah cek belum? Cek waktu itu hati di sini kebungkus lemak kata mama. Nah tuh, Hati. kamu harus hati-hati ya. Hati kamu itu terbungkus lemak dan bisa menyebabkan satu kejadian yang mengerikan buat saya. Harus benar-benar perhatiin ya. Iya. Kalau diet kita nggak bisa ya. Mau sih, ini lagi-lagi juga mau lagi diet juga. Oke. Tapi setelah sakit-sakit ini coba mengubah pola hidup lebih sehat nggak? Iya, coba soalnya mama kan setiap pagi kan suka ngejus-jus tuh. Minumnya buah buat ngedietin badan atau suka tentang kesehatan. Nah, ikut Oke. mama yang ngaturin makannya. Jadi makan di makan buahnya, sehat. jusnya, jus Oke. buah, jus sayur. Oke. Sakit atau mungkin kondisi fisiknya Mas Dendi ini ada hubungannya nggak dengan kebiasaan dia datang ke dukun dan lain-lain? Ada. Karena dari ilmu-ilmu yang tidak kelihatan, biasanya kalau secara umum ya pelajaran general,
ketika sudah lama dia mengendap lalu menjadi penyakit medis. Iya benar. Ini awalnya ada gangguan kesehatan seperti ini, itu dari mana ya? Maksudnya yang apa? Awalnya mengalami suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, itu Iya, 5 tahun belakangan ini udah sering keluar masuk yayasan. itu setelah sering ngilmu-ngilmu gitu? Iya. Berarti ilmu-ilmu gitu jadi bikin orang kelihatan ada gangguan jiwa Gangguan dong? jiwa. Betul. Banyak orang bertanya pada saya ya pemirsa di rumah, ngilmu di goa atau ngilmu di tempat yang terpencil itu konon kabarnya mendapatkan ilmu kanuragan atau ilmu kebal atau apapun itu bisa menerawang dan segala macam. Tetapi konsekuensi yang akan Anda dapatkan adalah kalau nggak kuat Anda akan jadi gila. Iya. Seperti itu, Bay. Aku juga pernah dengar gitu. Iya kan? Pernah dengar. Perlu saya tekankan, saya ngerasa kamu nggak gila, hanya over halusinasinya over, Iya. dan itu kamu kasihan kalau masuk rumah sakit jiwa. Iya. Aduh. Itu langkah yang salah. Saya Apa stres ya? iya. Tetapi selain daripada kondisi badan, mental illness, saya ingin tahu gambar ini. Makhluk halus ini datang dari mana ya, Dendi? Jujur sama saya. Itu dari ini sih dukun-dukun waktu itu. Dukun, berarti beberapa dukun ya? Udah banyak, Lebih dari 5. lebih. Jimatnya bawa dong. Kalau jimat nggak ada saya. Oh, Tadi bilang ritual makan kelelawar ya? Iya, ritual makan kelelawar. Terakhir melakukan ritual itu kapan? Sudah lama. Sudah nggak lupa dah itu, cuman udah lama dah nggak dipraktekin lagi. nggak dipraktekin lagi. Iya. Dan ilmu kebal pun tidak dipraktekkan lagi. Iya. Saya curiga, apakah memang ini make up story atau real story? Beneran. Ketika ilmu kebal, saya pengen ambil pisau dan golok. Janganlah. Aku juga takut. Itu Iya, cuma paman ngasih. Ya, saya tidak Tapi nggak setinggi pernah itu. dibuktiin. Buktiin sih pernah waktu itu kan di bengkel. Lagi motong kelapa, saya gores-goresin ke tangan saya nggak luka. Itu yang makan kelelawar untuk ilmu kebal itu atau untuk yang lain? Itu iya, kayak ilmu buat ilmu kebal itu. Bawa kelelawarnya nggak? Ada di belakang. Kelelawar, Iya. bawa. Oke. Baiklah, silakan ambil Mas Dendi. Iya. Ini makhluk apa, Bay? Makhluk apa, Bay? Genderuwo? Genderuwo. Bukan. Ini siluman ya? Where is Mas Fidel, Bay? Jin. 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 Ini yang kamu lihat di dia. Iya. Gila, kasihan banget ya. Orang tuanya juga pasti bingung. Stres. Apa tuh? Kelelawar ya? Hah? Serius? Iya. What? Itu disimpan maksudnya? Hah? Itu disimpan. Dimakan dagingnya mentah-mentah. Saya nggak ngerti di konsepnya ini. Aduh, pusing saya langsung. Palanya mana kelelawarnya? Ini. Palanya ini. Kepalanya diikat di... Wah. Duh, ada aja. Duh. Mas, itu nggak... Itu. Coba dikasih tahu, diangkat deh. Kepalanya bukan. Oh, kepalanya. Iya, ini kepalanya. Aduh. Duh, ya Allah. Terus sampai sekarang masih makan? Udah enggak. Udah enggak? Iya. Itu isi perut kelelawarnya keluar lagi. Boleh dikasih tahu nggak diangkat
badannya, semuanya. Sama kepalanya. Enggak usah itunya aja. Oh. Aduh, itu makan mentah gitu. Iya. Seminggu sekali, sebulan sekali. Ini sebulan sekali aja. Sekali aja dia. Saya minta kamu melakukan ritual, konsentrasi, dan kamu harus panggil makhluk itu datang. Ya? Kalau udah nyampe sini saya nggak mau nolong orang setengah-setengah. Ayo, panggil. Tapi bukan bermaksud menantang. Roy, lihat tangannya. Lu mau keserupan udah. Kesurupan silakan. Udah mau masuk. Aduh, merinding gue. Andi, kamu datang ke sini mau apa, Andi? Mau sembuh. Sembuh. Iya. Kalau mau sembuh, Ah. kamu harus hentikan makan makanan itu dulu ya. Iya. Tolong supaya kita bisa kerjasama dengan baik. Saya membantu kamu, kamu juga harus bantu diri kamu sendiri. Jangan menebar teror. Ada yang ingin Dendi tanyain nggak? Jadi bisa nggak saya sembuh, Pak Roy? Bisa nggak kamu sembuh? Iya. Tunggu sebentar. Soalnya saya juga udah capek begini. Bisa nggak Dendi sembuh? Bisa. Tapi melalui proses ya. Iya. Ini bentuknya apa ya? Kelelawar. Kelelawar sih. Iya. Mas. Eh, Kita mau lihat dong gimana aja. Kayak ada yang lari gitu ya. Bukan itu pintunya, jendelanya. Kenapa kayak ketarik ya? Kenapa Roy? Itu ada apa ya? udah beres. Saya mau Mas Dendi melakukan ritual yang sama. Silakan Mas. Kalau biasa melakukan ritual dengan makan, silakan dimakan. Wow. Tulangnya panjang ya. Iya. Khususnya dimakan. My God. Udah biasa nggak sampai habis. Dimakan segitu. Segitu aja. Aduh. Makan dong sampai habis dan ritualnya. Lakuin ritualnya bener-bener. Kalau Seperti kamu nggak apa? lakuin ritual, saya sanksi. Dan please lakuin ritual, panggil semua teman-teman kelelawar kamu. Wah, Roy, pintu itu kenapa gerak-gerak ya? Kok dia gerak-gerak gitu? iya. Di sini ada yang aneh ya. Siapa penghuni di sini? Saya dengar teriakan-teriakan seperti ini. Kau udah habiskan nyawa saya. Harga nyawa dibayar nyawa. Mas Dendi, kalau kau pengen gak masuk rumah sakit jiwa, jangan makan gitu. Iya, nggak mau lagi. Kamu anak baik kok sebenarnya. Kepala kelelawarnya kasihan. Hah? Kepala kelelawarnya kasihan. Iya, pasti.
Diambil aja Mas, taruh di atas kain piringnya lagi. Aduh, kasihan loh. Mukanya lucu banget. Aduh. Oke. Sekarang apa yang kamu pengen lakukan, Dendi? Saya pengen disembuhin. Sembuh. Iya, pengen ngilangin semuanya lah. Ini denger deh. Dendi, Iya. mungkin kamu gak punya teman karena kamu gemuk ya. Dan banyak orang gak suka sama kamu. Dendi percaya nggak? Mau gemuk, mau enggak, itu pasti ada yang suka kalau kamu pede dan percaya diri. Iya. Apalagi ada fondasi keuangan. Ya. Setiap orang, siapapun pernah dibully kok. Termasuk saya, Bayu ya. Bayu juga pernah kan SMP ya? Iya. Saya pas di sekolah dibully juga. Ya, saya tahu. Pas sekolah dibully, kemudian Di lingkungan. di lingkungan. Iya. Tapi Dendi mesti tahu hidup kita adalah yang sekarang, Oh iya, sekarang. bukan masa lalu. Bukan masalah. Ya, Iya. dia gampang kok diomongin sebenarnya. Tapi Hah? nempel. Mas Bayu nanya, apa yang saya bicarakan ke kamu nempel nggak? Coba ceritain ulang ke benar. saya. Jadi tuh saya di sekolah tuh emang suka dibully sama teman-teman. Pas dulu kan saya pendek, gendut, suka banyak yang inilah suka nyiksa-nyiksa saya lah gitu. Sampai di lingkungan juga kan saya kan ibaratnya lagi main layangan. Layangan saya masih terbang. Teman aja kan itu kan ada 2 orang. Bukan teman sih, emang main layangan juga di situ, satu putus. Temennya ngambil benangnya, dia fitnahnya ke saya. Di situ saya berantem tuh. Di situ saya kasih tahu, saya tidak ngambil layangan kamu, teman kamu yang ngambil benang kamu ya, saya bilang ya. Dia berani mukul saya bilang, ini pukul gua, muka gua 3 kali, 1, 2, 3. Saya masukin badannya, saya dribble kepalanya. Sampai satu itu tetangga yang orang tuanya situ kan semua kan pada ngamuk tuh, pada ngeroyokin saya, kagak tembus semua. Pada saya tetap aja ngedribble dia sampai palanya tuh dia jahit pecah di sini. Saya dribble gitu. Wah. Sampai yang pernah ditepekong juga berantem nih, orang kan lagi main film, saya nggak tahu kan. Dia nampar cewek, saya kan pantang kalau cewek disakitin kan. Saya berantem di situ, padahal saya lagi dititipin ke orang pinter. Saya diikat tangan kaki saya langsung lepas gitu, saya berantem di situ. Pas itu kan depan tepekong kan banyak senjata dewa, pada dipukulin nggak tembus-tembus. Kalau saya lagi marah, membela kebenaran lah gitu maksudnya. Oke, Mas, itu ritual-ritual itu seharusnya begitu tahu kalau Mas Dendi ini temperamen, Iya. harusnya sih nggak dilakuin, Iya. malah makin jadi. Jadi kayak sombong gitu jadi timbul. Karena merasa punya ilmu. Tapi saya ini prinsip hidup saya baik hati dan tidak sombong. Malah saya punya ilmu gitu, saya mengalah sama orang ya. Saya nggak akan nunjukin saya punya ilmu. Iya, tapi yang dilakuin sih kayaknya beda dengan prinsip yang dipegang. Iya. Iya. Mas Dendi, itu kelelawar mau diapain? Tadi dimakan doang gitu. Cuman gitu doang biasanya. Ya, biasa dihabisin, tapi di sini kan saya Nggak apa-apa, habisin aja, nggak apa-apa ya. Habisin nggak dong. ini lagi. Habisin aja biar Habisin. kita bisa ketemu sama sebenarnya siapa sih, Roy? Menurut kamu yang kamu lihat saat dia makan kelelawar seperti ini, siapa yang makan? Jin, makhluk halusnya, makhluk astral, setan dan jinnya udah mulai masuk kalau udah ada gini-ginian. Apalagi studio ini angker dan banyak sekali dia langsung Dia datang. udah muncul sih tadi di belakang saya nih. Ada sekarang kamu juga berasa? Ada, berasa saya di belakang saya udah penuh. Berarti Di sini panggil aja udah kalau berat gitu. di sini. Manggil aja kalau gitu dan plus abisin ini dulu. Kalau ini nggak usah dihabisin, soalnya pas tadi saya udah begitu aja dia udah datang. Semua Ususnya, yang ikut usus datang. atau apa itu belum dimakan. Kasihan loh, Iya, jangan kasihan. diputusin. Paling juga akan begini doang.
itu di Aduh. itu yang itu loh, Mas Dendi itu Heeh, yang bagian perut gigit. iya. Tuh ambil. Coba kalau berani. Nonton apa? Aduh. Au. Au. Sorry, Apa Ra? aku kena darah. Darah itu kepala. Itu akan mengundang makhluk-makhluk halus. Pak, Iya, undang aja. udah datang dia. Biar masuk, biar bisa biarin dikomunikasi. Kalau masuk saya ngamuk. Nggak apa-apa. Ah, Masukin terus ke dalam terus. alam bawah sadar kamu. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian keluarin perlahan. Undang beliau. Tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas lagi. Keluarin. Semoga kamu bisa jauh lebih tenang ya. Seharusnya berhadapan dengan ini bisa luas menggunakan ini. Saya minta dupa 3 biji. Iya, mau dupa dia. Mau dupa tiga biji. Oke, plus berarti 6. 6 box. 6 stick. Masuk deh. Masukin. Saya ingin kasih pembelajarannya sebelum ini ke pemirsa di rumah. Hewan apapun dan makhluk ciptaan Tuhan, dari kecil sampai gede, dari tikus sampai kelelawar, Apapun itunya. apapun bentuknya mereka, seburuk-buruknya, seularnya, yang mengerikan, mereka adalah ciptaan Tuhan yang harus kita hargai. Iya, betul. Aku sedih ketika saya melihat ini. Tapi apa boleh buat, ini adalah bagian dari ritual kamu. Untuk pemirsa di rumah, mungkin harus berhati-hati. Mudah-mudahan ini jangan pernah dilakukan lagi ya Mas Dendi ya. Enggak. Terkait Benar-benar dengan terakhir ya. Iya, iya, semoga ini terakhir. Terkait dengan kelelawar ini, saya menyarankan tradisi function melepas hewan ke habitatnya. Oh iya, seperti ikan ya. Ikan, burung, kelelawar dan segala macam. Itu harus dibebaskan. Saya yakin kamu akan ngerti kok. Iya. Emang ada waktu itu katanya harus ngelepasin ikan di laut katanya. Iya. Cuman sampai sekarang nggak pernah terlaksanakan. Oh, kenapa? Karena gimana ya? Karena Dulu masih kan- mau ilmu itu. Iya, Sus. Masih Dia mau- masih mau ilmunya gimana melepas. tadinya. masih bisa Tapi di- kalau Sekarang mau udah sembuh. sekarang nggak mau, kalau sekarang udah mau lepas, kenapa nggak Kenapa nggak dilakuin? dilaksanakan? Ntar lah kalau saya udah pulang ke rumah, saya besok bilang ke mama papa lah. Em, Mas Dendi, aduh, Apa yang membuat kau marah? Hah? Apa yang membuat kau marah? Maksudnya? Kalau Yang memicu kau marah itu apa? biasanya Iya, apa? biasanya apa? enggak, kalau diganggu Diganggu apa? sama orang. Misalnya? Misalnya, ya kayak gitu, saya nggak salah tapi disalahin gitu. Saya nggak bakal terima itu. Maksudnya saya pasti datang dia langsung. Kayak yang saya nggak salah tapi disalah-salahin gitu. Iya. Diom marah-marahin gitu sama orang gitu. Undang makhluk itu datang dan hadir di saya, di rumah saya. Apa perlu saya buat kau marah dulu? Enggak.
Masih ingat nggak terakhir waktu disalahin orang seperti apa? Ingat. Bisa rasain lagi? Bisa inget-inget lagi apa yang diomongin orang? Coba biar dia panggil. Biar kepancing marahnya. Ingat-ingat coba. Eh, Ingat-ingat. Apa yang bikin kau marah? Jangan lempar ke saya. Saya nggak suka. Kamu disalahin, padahal Oh my god, Ata dong. bukan kamu yang ngelakuin. Oh ya, lighter dong gimana ya? Lighter. Patah loh, Bay. Aduh. Holy shit. Apa tuh? Ini kenapa? Apaan sih? Ada apaan? Kok banyak? Kok jadi banyak kecoa, Roy? Iya. Kok banyak, Roy? Kamu tutupin bajunya biar nggak masuk. Serem banget ini. Nih, Undang sekarang juga. Ini kecoanya gede-gede banget loh. Dia udah datang. udah. Buktinya apa? Kamu bisa masukkan kan? Bisa. Apa? Cuma saya kan sekarang udah mulai banyak tenang, jadinya kalau saya itu udah nahan, makanya saya larinya ke tadi. Saya matain ini, ngamuk situ. Itu Udah bisa datang jadi sih kayak dianya. tulang orang. Iya tuh ya, kayak tulang orang. Iya. Terus sekarang Dendi mau apa lagi selain Mau sembuh sih, udah benar-benar tulus mau ngilangin itu ilmu. kamu coba pegang aroma? Nggak usah pegang. mau berani. Di sini auranya jauh lebih dingin. Sini nih. Iya, Heeh. dingin banget. Ya udah ibarat. Oh kamu masukkan aja sekalian. Bikin kekacauan di sini. Itu yang saya harapkan. Saya ingin selesaikan dengan makhluk ini secara habis-habisan. What? Kayak saya ngeliat kelelawar terbang dari sana ke belakang. Oh ya. Ini apa ya, Roy? Siluman. Silumannya dari dia. Kamu nggak suka api ya? Saya ya Kamu nggak suka api kan? suka api. Suka api? Setiap hari saya bawa, kalau saya kan lagi bingung gitu, saya merokok, mau lihat api. Itu api banyak. Kamu Iya. bisa tumpahin semuanya. Itu api banyak. Iya. Gak apa-apa saya ngamuk di sini. Nggak apa-apa lah. Di sini bebas dan tanpa batas. Minta awas, jangan situ deh. Tapi tidak ditujukan pada saya marahnya. Tapi semuanya. Ngacak-ngacakin set segala macam, terserah. Kalau kamu marah, ngamuk, lepasin semuanya. Mau aku pancing nggak supaya kamu marah? Tapi kamu bayangin matanya dia. Kamu buka deh tangan kamu. Satu lagi. Kok ngeket sih? Nih, satu lagi ya. Tutup. Jangan digosok, aduh. Jangan digosok ya. Iya. Kamu sambil merem.
Wah. Oke. Kalau marah-marah. Selamat datang di kerajaan Roy Kiyoshi dan Bayu Oktana. Masuk dia, Roy. Masuk. Apakah kamu hancurin lilin, ganggu penonton, atau apapun itu? Dimatiin pakai tangan semua. Kan salah situ. Kenapa nggak sekalian ditarik aja? Ungkapin semua marah kamu. Tuh, ada lilin depannya. Cowok! Aduh, pusing saya. Kalau ngamuk, ngamuk. Iya. Mau makan, nih bangku, makan. Dia marahin ke Om Kiyoshi. Hah? Mau nyekik Om Kiyoshi dia. Tidak, saya tidak dicekik. Dan Cuma saya nggak mau. Itu. Tuh. saya menyulap tangan kamu untuk tidak melakukan kekerasan pada saya. Saya butuh dupa lagi. Tuh, masih ada lilin tuh di sebelah situ. Saya ada lilinnya. Kamu bisa Roy, dorong. Roy. Apa kek? Serah. Aduh. Dia. Nggak didorong sekalian tangganya. Diangkat. Kamu kesel kan? Dorong aja kayak gini. Kamu benar-benar kamu di bawah pengaruh saya. Dan kamu nggak akan bisa apapun. Kalau memang ini kamu dorong bisa menyembuhkan luka batin kamu, silahkan dorong ke depan. Samping. Habis dong properti. Kebakar. Saya lindungi kamu semua ya. Kartika, Nih, semua mau aman. banting. Semua aman. Semua Banting, aman. banting. Dari Semua depan aman, sana. semua aman. Banting. Aman, semua aman. Aman. Baca doa dalam hati ya kalau bisa. Ayat kursi semuanya. Ya. Baca ayat kursi Al-Fatihah segala macam. Udah dianya udah. Dia mau nyakitin orang cuman udah ditahan tadi, jangan. Jadi nggak mau dia. Oh, nyakitin orang. Saya ingin. Coba. Where? Oh. Oh my god. You. Putih warnanya. Itu dia dikasih tahu cowok diinjek langsung. Banyak.
Nih, kalau kamu mau banting nih. Banting sekalian sama Nih, tempat banting lilin, tempat semuanya. lilin. Anggap di sini adalah semua makhluk-makhluk halus dan semua yang pernah ganggu kamu. Kamu banting ini ke bawah sini supaya lepas semuanya yang pernah bisik di kepala, di telinga, di dalam hati. Semuanya bisa lepas. Semua ada di Kamu sini. semua Ini penonton. pergi, saya tidak mau lagi dekat-dekat kamu. Saya ingin sembuh, Ya, tidak ingin kamu ganggu lagi. Saya tidak mau setiap tahun saya sakit. Di sini ada tempat lilin. Hmm. Kamu kenapa nggak mau hancurin tempat lilinnya sekalian? Masih lagi? Masih mau lagi? Masih kurang puas? Oke. Dia masih belum puas karena ada kecenderungan gangguan mental dan pikiran. Iya. Ini yang ganggu kamu nih. Nih, di sini. Yang ganggu kamu. Terserah, mau dibanting atau mau dimakan. Aduh. Nih, sekali lagi. Kamu tidak akan mengganggu saya karena saya udah magicin kamu untuk tidak masuk ke tubuh saya. Tunggu bentar. Semuanya. Kenapa nggak hancurin semuanya? Terus tangga mau hancurin? Dia udah nggak mau lagi. Udah Kenapa puas. nggak mau lagi? Udah puas. Para penonton kita di sana nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Baiklah. Ini kekacauan yang timbul di sini diakibatkan oleh Dendi sendiri. Kasian. Setelah dibuang semuanya, dibanting, rasa yang ganggu, apa sekarang rasanya? Udah plong sih. Hah? Udah plong, lega aja. Sebentar ya, kita benerin audionya dulu ya. Wah, Sepertinya karena ngamuk kan. lepas. Karena ngamuk lepas. Mm-mm. Iya. Udah, bisa. Udah. Oke. Sekarang apa rasanya Mas Dendi? Udah lega, udah puas. Puas. Iya. Yang dicari sebenarnya kepuasan batin sih, baik. Selama ini ketahan, gak diizinin keluar, akhirnya malah begini-begini. Iya, beneran. Karena dia punya kepuasan sendiri. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Saya berharap Dendi. Kamu lahir tahun berapa, sorry? Hah? Lahir? 1989. Oke, baik. Kamu di bawah saya di atas kamu. Iya, saya ngomong gini sebagai kakak dan adik ya. Iya. Mau terima mau enggak terserah kamu deh. Iya. Saya kalau lihat Dendi, kamu coba untuk belajar lagi ke daerah-daerah tertentu atau ikut event-event seminar juga. Oh iya. Dan itu pun akan membantu kamu dalam dunia perjodohan. Siapa tahu? Walau alam kan. Soalnya saya juga pas itu udah nikah, nggak lama saya cerai. Nggak lama, nggak sampai sebulan saya cerai. Oh, udah pernah menikah? Udah pernah menikah. Kenapa? Itu bermasalah sih, itu Oke. istri, iya ada permasalahan. Baik, ya, oke. Jadi intinya yang Roy sampaikan, cari pengalaman baru, ketemu dengan lingkungan baru. Ini akan membuka wawasan supaya nggak terus-terusan berkutat dalam ilmu-ilmu yang malah bikin hidup Anda tuh dibatesin gitu. Terakhir ada yang mau Kepala disampaikan saya Mbak sakit, Dewi. Om. Oke,
Ini mudah-mudahan abis ini akan hilang sakit kepalanya. Mbak Dewinta ada yang mau Iya, disampaikan? Aku juga minta supaya lebih lebih membuka diri untuk segala hal ya. Iya. Jadi jangan berkutik dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, enggak. Jadi harus bisa mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Ya, baik. Mas Dendi, terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Dan Anda boleh meninggalkan studio. Ini mau dibawa? Iya, dibawa ke belakang aja. Oke, Biar dia nggak silakan. ngeganggu di sini. Oke, terima kasih Mas Dendi. Selamat Iya. malam. Selamat malam. Awas ngamuk lagi. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Tio dan juga Dendi. Tio tadi menggunakan penglaris atau pesugihan untuk usahanya, tapi justru dia diganggu oleh makhluk-makhluk halus, bahkan ada bisikan-bisikan untuk bunuh diri. Sementara Dendi sering sekali melakukan ritual, datang ke dukun dan lain-lain, justru malah membuat mentalnya agak sedikit terganggu dan membuat kekacauan di studio. Gimana komentar kamu dan tanggapan kamu, Roy? Tio dan Dendi sama-sama pelaku juga ya. Dan Dendi saya khawatir sekali ketika dia nggak ada orang satupun dan dia ngamuk. Mungkin misalnya dia tinggal di apartemen kos-kosan Lebih bahaya ya. dan dia buka jendela tinggal loncat. Loncatnya. Aduh, tuh Atau bisa bahaya sih. dia ngebakar rumah atau apa. Bener. Atau dia Karena bisa tadi kan dia gini-gini. bermain dengan api kan. Iya, bermain dengan api. Bahaya. Atau dia bisa potong-potong nadi, kemudian darahnya muncrat dan proses meninggalnya kayak ngantuk-ngantuk gitu dan akhirnya tewas. Itu dia ya. Iya, Karena ada masalah keluarga tadi yang kamu bilang, akhirnya dia ngerasa masa lalunya menyedihkan, membuat dia malah melakukan hal-hal mistis. Dewinta ada komentar? Iya, apa ya? Ya saya lihat sih tadi kayaknya keduanya tuh berbuat yang ya terlalu mengambil risiko lah. Ya kalau bisa hal-hal itu hindari. Kita lebih banyak berdoa, lebih berserah pada yang kuasa, pada yang maha kuasa. Baik, tuh. Terima kasih Pak Dewinta Bahar. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana baik dan karirnya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Thank you. Pemirsa, janganlah pernah menilai seseorang dari masa lalu. Lihatlah dia di masa sekarang. Karena setiap orang mampu berubah, bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita sangkakan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.